Our message to the Russians is clear. We will defend every inch of Allied territory. We will make sure that we can always defend and deter where necessary. We are a defensive alliance, yes, but we are not naive. So we see what is happening, and whether it is intentional or not. If it is not intentional, then it is blatantly incompetence. Of course, even if it is incompetence, we still have to defend ourselves. We will show no mercy on our enemies. Let me be very clear. Israel will not stop until all of our hostages are back home. We will make it very clear to the Security Council that if they want to stop the war in Gaza, they have to ensure that the hostages are coming back to Israel. Gelombang angin gurun membawa aroma mesiu yang semakin menebal di langit Gaza. Di tengah reruntuhan kota yang porak-poranda, pasukan TNI Perdamaian dan unit militer Rusia berdiri dalam siaga penuh. Mereka baru saja melewati 2 pekan yang penuh kontak tembak, serangan udara, dan sabotase yang dilakukan pasukan Israel serta elemen khusus Amerika Serikat. Namun malam itu, kabar yang datang jauh lebih menggetarkan. Bahkan bagi para prajurit yang sudah terbiasa melihat maut begitu dekat. Informasi intelijen gabungan TNI Rusia yang disadap melalui satelit dan drone pengintai melaporkan bahwa NATO tengah mempersiapkan operasi militer terbesar mereka sejak Perang Balkan. Armada kapal perang sudah bergerak dari Laut Mediterania. Puluhan pesawat tempur F-35 dan Eurofighter Typhoon tersusun dalam formasi ofensif. Dan batalion pasukan khusus dari Inggris, Prancis, Jerman, serta Kanada telah diturunkan secara diam-diam ke pangkalan-pangkalan sekutu di Timur Tengah. Ia tahu pasukannya kuat, disiplin, dan berpengalaman. Namun skala kekuatan NATO bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Apalagi kondisi lapangan di Gaza sudah sangat tidak stabil. Bangunan runtuh, infrastruktur hancur, masyarakat sipil terus mengungsi, dan jalur suplai logistik setiap hari terancam serangan rudal. США и НАТО прямо говорят о том, что их цель – нанести стратегическое поражение России. И что после этого они, как ни в чем не бывало, собираются разъезжать по нашим оборонным объектам, в том числе новейшим. Неделю назад, например, и подписан указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования. Они и туда собираются сунуть свой нос. И думают, что так просто. Мы их туда пускать будем просто так. Dalam laporan terbaru, diketahui bahwa NATO akan melancarkan serangan udara pembuka melalui gelombang pesawat tempur yang menargetkan bunker-bunker TNI dan Rusia. Setelah itu, operasi darat gabungan akan dikerahkan untuk memaksa TNI Rusia mundur dari Gaza dan menyerah. Berita itu sontak membuat seluruh pasukan siaga penuh. Di garis depan, prajurit TNI memandangi langit malam yang hitam pekat. Mereka merasakan atmosfer berbeda, lebih sunyi, lebih gelap, lebih menekan daripada biasanya. Pasukan Rusia memperkuat perbatasan dengan sistem anti-pesawat Pansir dan S-400. Semua menunggu tanda-tanda bahwa serangan besar NATO benar-benar dimulai. Namun gelombang tekanan tak berhenti di situ. Amerika Serikat melalui saluran diplomatik menuduh TNI dan Rusia sebagai aktor pengganggu stabilitas. Sementara Israel mendesak NATO mempercepat serangan dan menutup setiap ruang negosiasi. Di sisi lain, puluhan ribu warga Gaza yang melihat gerakan besar NATO mulai panik. Mereka berbondong-bondong menuju zona kontrol TNI dan Rusia untuk mencari perlindungan. Situasi semakin kacau, membuat kedua pasukan itu harus membagi kekuatan antara menjaga garis tempur dan menolong warga sipil yang ketakutan. Gaza bersiap menghadapi perang baru, perang yang jauh lebih besar dari sebelumnya. TNI dan Rusia kini berada dalam kondisi paling berbahaya sejak pertama kali menginjakan kaki di zona konflik. Этим альянс намерен перейти от сдерживания России путем передового присутствия к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на восточном фланге вблизи наших границ. В Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развернуты формирования вооруженных сил. TNI dan Rusia selama berminggu-minggu berada di Gaza sebagai pasukan penjaga stabilitas dalam konflik yang terus memburuk. Namun kini, pasukan mereka ditempatkan dalam posisi yang paling berbahaya sejak awal penugasan. Dari pantauan intelijen, lusinan kapal perang NATO terlihat mendekat dari Laut Mediterania.
Tidak hanya itu, beberapa negara anggota NATO juga dikabarkan mengirim jet tempur generasi terbaru serta satuan tempur lapis baja yang diposisikan di garis luar perbatasan. NATO secara resmi menyatakan bahwa pengerahan tersebut adalah operasi penegakan stabilitas. Namun, analisis di lapangan mengatakan sebaliknya, ini adalah persiapan serangan frontal. Di ruang pusat komando TNI Rusia, suasana berubah mencekam. Setiap informasi baru yang masuk terdengar seperti dentuman bom psikologis. Para komandan satuan elit TNI dan perwira Rusia berdiri mengelilingi peta digital yang menampilkan pergerakan unit-unit NATO yang semakin mendekat. Yang paling mengkhawatirkan adalah sinyal komunikasi terenkripsi yang diduga sebagai koordinat serangan fase awal. Jika perkiraan itu benar, maka TNI dan Rusia bisa menjadi sasaran pertama, bukan sekedar terjebak dalam baku tembak di antara dua kekuatan. Walau dalam posisi terpojok, TNI dan Rusia masih memiliki keunggulan strategis di beberapa titik. Pasukan mereka telah memperkuat terowongan perlindungan, pos sniper, dan radar anti serangan udara yang tersebar di sejumlah area fiksi dalam Gaza. Komandan gabungan memutuskan untuk menempatkan unit marinir TNI dan VDV Rusia di garis paling berbahaya sebagai penahan awal jika NATO benar-benar memulai serangan. Di langit yang gelap, pesawat intai Rusia terus melintas tanpa henti, sementara drone TNI melacak setiap pergerakan pasukan darat musuh. Namun fakta bahwa NATO memiliki kekuatan udara yang jauh lebih besar membuat banyak prajurit menahan napas panjang. Negara-negara dunia mulai mengeluarkan pernyataan diplomatik. Sebagian meminta NATO menahan diri, sebagian lainnya justru mendorong langkah agresif tersebut. Media internasional menggambarkan situasi ini sebagai jam-jam paling gelap sebelum perang besar pecah. Sementara itu, di Gaza, warga sipil mulai mengungsi ke zona aman. Sirene peringatan menyala hampir setiap 2 jam menandakan ancaman serangan udara. Keadaan semakin kacau. Di luar, angin malam Gaza membawa debu dingin yang menyentuh seragam para prajurit TNI dan Rusia yang sudah siap dalam posisi bertempur. Beberapa di antara mereka menatap ke arah langit, melihat titik-titik cahaya kecil yang bergerak semakin mendekat. Ketika jarum jam bergerak menuju tengah malam, suasana markas semakin sunyi. Bahkan bunyi ketukan keyboard terdengar seperti dentuman. Para perwira berdiri sambil menatap radar dengan mata yang tak berkedip. Di salah satu sudut markas, beberapa prajurit TNI tampak menulis pesan singkat di buku kecil. Sebagian lainnya menatap foto keluarga yang diselipkan di saku rompi. Mereka tahu, perang tidak pernah menjanjikan siapapun pulang. Di luar markas, prajurit-prajurit TNI dan Rusia berbaris dalam gelap. Wajah mereka hanya diterangi oleh cahaya merah dari lampu peringatan. Mereka memegang senjata lebih erat dari sebelumnya. Di darat, konvoi kendaraan lapis baja NATO bergerak menuju titik berkumpul hanya beberapa kilometer dari zona operasi TNI dan Rusia. Jumlahnya mencengangkan. Tank, artileri mobile, dan kendaraan komunikasi. Sementara NATO mempersiapkan kekuatan raksasa, TNI dan Rusia bergerak cepat. Para prajurit digerakkan ke posisi defensif yang sudah disiapkan sejak berminggu-minggu lalu.